perkenalkan, nama saya Muhammad Atun Farul Hasan dengan NPI 146230011 dengan mata kuliah Teknik Entrepreneurship kelas C. Di sini saya akan menjelaskan tentang BISTEK. BISTEK adalah presentasi singkat atau merangkum ide rencana bisnis untuk investor atau mitra. Biasanya mencakup informasi yang penting seperti masalah yang diselesaikan, solusi, target pasar, model bisnis, dan proyeksi keuangan. Tujuannya adalah membuka peluang diskusi lebih lanjut mengenai investasi atau kolaborasi tersebut. Ini ada bisnis saya, yaitu bisnis ayam potong atau nama lainnya Anton Jaya. Dari konten bisnis saya yaitu 1. Goal and big vision, 2. Problem, 3. Solution, 4. Market size, 5. Competition, 6. Produk, 7. Financial snapshot, 8. Business model, 9. Tim. Yang pertama yaitu goal and big vision. Visi terwujudnya penyediaan dan jaminan keamanan daging yang aman, sehat, utuh, dan halal. Misinya yaitu 1. Meningkatkan kinerja dalam penyediaan daging yang aman, sehat, utuh, dan halal, dan berdaya saing dengan tetap mengutamakan persyaratan higien dan sanitasi teknis. 2. Melindungi masyarakat, konsumen, dan sumber daya hewani melalui pengendalian pemotongan hewan betina produktif dan mendeteksi ancaman penyakit hewan menular. Yang kedua yaitu problem. Pertama, permintaan ayam yang berkualitas dan sehat. Kedua, ketidakpastian kualitas ayam potong di pasar tradisional. Ketiga, perannya pasokan ayam yang terpercaya untuk restoran, catering, atau bisnis kuliner lainnya. 4. Sirkulasi udara tidak bagus. 5. Manajemen pemberian pakan yang salah. 6. Pemberian air minum. Yang ketiga yaitu solusinya adalah 1. Pemasok ayam yang terpercaya. 2. Standar kualitas dan kebersihan yang ketat. 3. Varian produk yang menarik. 4. Kemasan yang menarik dan higienis. 5. Sistem distribusi yang efisien. 6. Pemasaran digital dan promosi. 7. Kerjasama dengan restoran dan bisnis kuliner. 8. Penyediaan layanan pesan antar. 9. Pendidikan konsumen tentang keamanan pangan. 10. Efisiensi operasional. Keempat yaitu market size. Market size ini adalah 1. Pertama yaitu populasi target. 2. Konsumsi ayam per kapita. 3. Estimasi total permintaan. 4. Estimasi nilai pasar. 5. Pertumbuhan pasar. 6. Segmentasi pasar. 5 yaitu competition. 1. Peternak besar, pemain industri. 2. Pemasok tradisional di pasar lokal. 3. Pedagang eceran modern, supermarket dan minimarket. 4. Layanan pengiriman online dan aplikasi atau yang disebut e-commerce. 5. Peternak ayam kecil dan produsen lokal. 6. Warung dan toko kelontong. 7. Usaha ayam potong dengan varian khusus organik atau non transgenik. 6. Yaitu produknya ayam boiler. 7. Financial snapshot, pendapatan utama diperoleh dari penjualan ayam potong kepada konsumen akhir, bisnis kuliner, dan pelanggan grosir. Yang ada peluang tambahan pendapatan dari produk turunan atau layanan tambahan seperti ayam potong marinasi, program berlangganan, atau layanan pengiriman khusus. 2. Biaya produksi mencakup pembelian ayam hidup dari pemasok atau peternak, bahkan tenaga kerja, pemotongan, dan biaya transportasi. Biaya pemrosesan, kemasan, dan penyimpanan yang sesuai standar kebersihan juga termasuk dalam kategori ini. Biaya operasional yaitu mencakup gaji karyawan, biaya siswa fasilitas, listrik, air, dan pengeluaran untuk menjaga kebersihan area pemotongan. Pengeluaran pemasaran, distribusi, dan layanan pelanggan juga termasuk dalam biaya operasional. Ini akan bervariasi tergantung pada strategi bisnis yang digunakan. Yang keempat, arus kas atau cash flow adalah gambaran tentang uang yang masuk dan keluar dari bisnis. Dalam bisnis ayam potong, arus kas perlu dikelola dengan baik karena biaya operasional berjalan setiap hari
sementara penjualan bisa berfluktuasi bergantung terhadap musim atau permintaan. Yang 5, margin keuntungan, yakni menunjukkan seberapa besar keuntungan yang diperoleh dari setiap penjualan. Ini berpengaruh juga pada harga jual ayam, biaya produksi, dan pengeluaran lainnya. Mempertahankan margin yang sehat sangat penting untuk menjamin berkelanjutannya bisnis, terutama karena biaya pakan dan distribusi dapat berfluktuasi. Yang keenam yaitu break even point atau BEP. Titik impasnya adalah ketika pendapatan bisnis sama dengan total biaya tanpa keuntungan atau kerugian. Memahami BEP membantu dalam menentukan volume penjualan minimal yang dibutuhkan agar usaha bisa beroperasi dengan stabil. Yang ketujuh yaitu return on investment atau ROI. ROI mengukur seberapa besar keuntungan yang dihasilkan dari investasi awal dalam usaha ayam potong. ROI yang tinggi menunjukkan bahwa bisnis ini menghasilkan laba yang cukup besar dari modal yang diinvestasikan. Menghitung ROI juga penting untuk menunjukkan pada investor potensi keuntungan yang bisa diperoleh dari usaha ini dalam jangka panjang. Selanjutnya yaitu bisnis model. 1. Peternak besar, pemain industri. Karakteristiknya yaitu terintegrasi, memiliki keunggulan skala, teknologi, dan kontrol kualitas yang ketat. Strateginya yaitu fokus pada keunikan produk, misalnya ayam segar bebas bahan pengawet atau ayam organik. Juga menonjolkan pelayanan lebih tepat atau kemasan yang menarik bisa menjadi pembeda. 2. Pemasok tradisional di pasar lokal. Karakteristiknya pemasok tradisional biasanya memiliki harga yang lebih murah dan menjangkau pasaran lokal melalui pasar basah atau pengecer kecil. Strateginya tonjolkan keunggulan dalam hal kebersihan dan proses yang higienis yang menjadi nilai tambahan dibanding produk dari pasar basah yang mungkin kurang higienis. Yang ketiga, pedagang eceran modern, yaitu supermarket dan minimarket. Karakteristiknya yaitu menawarkan ayam potong yang dikemas dengan baik dan terjamin kualitasnya yang menarik bagi konsumen menengah ke atas. Strateginya kemungkinan menawarkan kelebihan dalam hal kesegaran, pengiriman langsung ke konsumen, menyediakan layanan pemesanan online atau program layanan ayam potong segar juga dapat menarik pelanggan yang menginginkan kemudahan dan kenyamanan. Yang keempat, layanan pengiriman online dan aplikasi e-commerce. Karakteristiknya yaitu layanan pesan antar yang mulai menjual bahan bakar makanan termasuk ayam potong. Platform ini menawarkan kemudahan dan bervariasi pilihan produk yang diinginkan pelanggan. Strateginya bergabung dengan platform e-commerce untuk memperluas jangkauan pasar Anda. Selain itu, buatlah produk ayam potong yang menarik perhatian di platform tersebut. 5. Peternak ayam kecil dan produsen lokal. Karakteristiknya yaitu mereka seringkali mengandalkan komunitas lokal dan jaringan yang telah terbentuk serta menawarkan harga yang bersaing karena biaya operasional yang lebih rendah. Strateginya yaitu menawarkan kemasan atau layanan khusus yang memberikan produk Anda. Misalnya program edukasi konsumen mengenai keunggulan produk Anda. Fokus pada pemasaran produk yang berkualitas tinggi dan bersertifikasi bisa membantu menenangkan hati konsumen yang lebih sadar akan pentingnya kesehatan. 6. Warung dan toko kelontong. Karakteristiknya yaitu menjual ayam potong, memiliki pelanggan tetap di komunitas sekitar, dan menawarkan ayam potong dengan harga yang lebih murah. Strateginya menjalin hubungan dengan warung atau toko kelontong sebagai reseller atau distributor bisa menjadi strategi untuk menjaga pasar yang lebih luas tanpa perlu membuka outlet sendiri. 7. Ayam potong dengan varian khusus organik atau non-transgenik. Karakteristiknya yaitu ayam potong ini mulai populer di kalangan konsumen yang lebih peduli pada kesehatan dan keberlanjutan. Strateginya, jika menginginkan memperkenalkan produk ayam organik atau transgenik,
dengan cerita atau keunikan tersendiri yang dapat menarik konsumen premium. Cara menghadapi persaingan bisnis model ayam potong adalah different produk, tekankan kualitas yang lebih tinggi, jenis atau variasi produk. Yang kedua, kemudahan akses, memperkuat layanan pemesanan online dan layanan pengiriman yang cepat. Tiga, fokus pada kebersihan dan higienis. Ini sangat penting terutama untuk bersaing dengan pemasok tradisional di pasar biasa. Pastikan setiap proses pengolahan ayam dilakukan dengan standar kebersihan tinggi. 4, promosi dan branding. Buat brand image yang kuat sehingga pelanggan memiliki loyalitas pada produk bisnis ayam potong. 5, kolaborasi dengan bisnis kuliner. Jalin kerjasama dengan restoran, catering, atau warung makan untuk menyediakan pasokan ayam potong yang secara teratur. Timnya adalah saya sendiri, yaitu pendiri Muhammad Anton Barlasan, memiliki latar belakang di bidang keterampilan dalam bisnis, pemasaran digital, fokus pada pemasaran sosial media dan kampanye digital dalam pembuatan bisnis, manajer sebagai menjaga agar kualitas ayam, pakan, vitamin, kesehatan ayam dan layanan tetap konsisten sesuai standar company, dan memastikan pemasokan bahan baku ayam atau pakan tidak kehabisan. Sekian presentasi dari saya Muhammad Anton Barlasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.